Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena begitu besar kasih dan berkat perlindungan yang senantiasa kita rasakan, karena kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi hari ini. Kita awali aktivitas di akhir pekan ini. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Dalam perenungan firman Tuhan pagi ini, di hari Sabtu 13 Maret 2021, hari ke-22 masa Prapaskah, kita akan membaca firman Tuhan dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Sesuai kalender aksi Prapaskah dengan tema atau aksi kebaikan Prapaskah, olahraga bareng keluarga di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman modern ini banyak orang berlomba-lomba menunjukkan gaya hidupnya, dan jika kita perhatikan cenderung untuk individualis. Menurut Kamus Besar Indonesia, gaya hidup merupakan pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Tetapi juga banyak para ahli yang mempunyai pemahaman lain. Ketika kita mendengar istilah gaya hidup, apa yang terlintas dalam benak kita? Saya yakin jawabannya pasti juga bervariasi, mulai dari soal makanan, fashion, dan lain-lain. Ada orang yang gaya hidupnya senang berbelanja, ada yang senang berolahraga, ada yang senang berkumpul bersama dengan teman-temannya, ada yang senang bersepeda, ada yang senang kuliner, dan lain sebagainya. Perbedaan gaya hidup tersebut sudah ada sejak zaman dahulu kala, namun di zaman modern ini dengan perkembangan dalam berbagai bidang terutama teknologi, perbedaan tersebut menjadi lebih terlihat. Misalnya, melalui media sosial, orang-orang menjadi bebas membagikan berbagai hal yang menunjukkan kebiasaan dan gaya hidup mereka. Akibatnya, tanpa disadari orang-orang menjadi semakin self-centered atau semakin individualis karena berlomba-lomba menunjukkan gaya hidupnya. Walaupun kadang dalam menyikapinya dengan cara-cara yang kurang baik. Lalu bagaimana dengan kita umat Kristiani ini, umat Kristen ini? Kita telah sering mendengar bahwa hidup kita adalah kesaksian yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Jika demikian, gaya hidup seperti apakah yang harus kita terapkan dalam hidup kita ini? Nah, untuk dapat memahaminya, dalam kesempatan pagi ini, kita akan membaca firman Tuhan dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, yang demikian firman-Nya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Rasul Yohanes mendoakan agar orang percaya berada dalam keadaan baik dan sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa mereka baik-baik saja. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa kita boleh-boleh saja mengikuti perkembangan zaman seperti dalam hal menjaga kesehatan melalui makanan ataupun berolahraga. Namun kesehatan roh atau jiwa kita jangan kita lupakan, karena itulah yang paling utama. Dari kesehatan roh itulah dapat kita peroleh juga kekuatan dan hikmat untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik yang mungkin muncul lewat perkembangan zaman. Nah,
Bagaimana sekarang Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus menyikapi agar kita atau keluarga kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja? Apa hubungannya atau manfaatnya olahraga bareng keluarga di rumah? Sangat diperlukan dalam keluarga adanya komunikasi. Misalnya, berkumpul sambil membicarakan hal-hal yang baik ke depan. Bisa orang tua menanyakan perkembangan si anak menanyakan sesuatu kepada orang tua sambil bersenggurau-gurau, bernyanyi atau bermain musik bersama, menghias rumah dengan dekorasi Paskah yang saat ini kan kita akan mengadakan atau merayakan hari Paskah di bulan yang akan datang. Terus bisa juga menceritakan tentang hari Paskah. Agar Paskah lebih bermakna, bisa juga menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ini juga sangat penting sekali. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Apalagi di masa pagebluk atau pandemi saat ini. Ini juga bisa merupakan olahraga untuk menambah imun hati, pikiran, dan iman kita. Dan semuanya harus dilandasi dengan kasih. Itu yang sangat penting. Nah, jika kita, keluarga kita bisa melaksanakan, pasti akan baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam laku hidup ini. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, kehidupan terus berjalan. Musim terus berganti, tantangan dan datang pergi silih berganti. Tapi satu pribadi yang tidak pernah berubah dan selalu ada bersama kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita akan mengenal bagaimana hadirat Tuhan selalu setia menyertai kita. Dan bagaimana firman-Nya menjadi terang di setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Di dalam manusia terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Ketiganya harus dalam keadaan baik dan sehat. Agar kita kuat dan terlindung dari penyakit dan masalah. Mari belajar menjaga kesehatan, sebab kesehatan tubuh, jiwa, dan roh telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita punya tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik. Selamat berolahraga bareng keluarga di rumah. Amin. Mari kita hening sejenak, kita akan berdoa bersama. Allah Bapa Surgawi, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua pengajaran-Mu di pagi hari ini. Biarlah sapaan firman-Mu di pagi hari ini menjadikan kami semakin yakin dan percaya kepadamu. Dalam relasi yang kami bangun, dalam kehidupan di tengah keluarga, dalam keberagaman kenyataan. Kami akan terus belajar, berproses untuk kondisi dan situasi bersama alam yang Engkau cipta ini. Untuk situasi alam yang penuh gelora yang menyatakan kemahakuasaan-Mu, kami yakin dan percaya Engkau juga hadir menjaga kami, menopang kami, dan menguatkan kami karena Engkau berkenan atas hidup kami. Kami berserah untuk mereka yang dalam keadaan lemah ya Tuhan, dalam pergumulan hidupnya, dalam kondisi sakit, dan dalam pemulihan. Kami mohon ya Tuhan, Allah sumber kehidupan kami, Engkau hadir menopang, menguatkan, dan akhirnya menyembuhkan. Karena Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Berilah kesehatan, kekuatan, dan ajarlah selalu kepada mereka untuk takut akan Tuhan dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya
dengan penuh keadilan dan kasih. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa berserah seutuhnya ya Tuhan. Ajar kami meletakkan hidup kami dalam kehendak-Mu. Karena Engkaulah sumber pengharapan, sumber cinta kasih yang memberi keselamatan sejati. Dan ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa, salah kami, atas kerapuhan dan keringkihan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan dan cinta kasih kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin juga anak-anak sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian saat teduh pagi ini. Selamat berolahraga bareng keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati.